panen. Coba lihat, dengarkan. Hal dawu sirafan. Jadi Allah memerintahkan kanjeng Nabi untuk mengatakan kepada kita. Apa yang Allah ingin supaya kita tahu yang disampaikan oleh kanjeng Nabi? La as'alukum alaihi ajran. Katakannya Muhammad SAW. Yaitu apa? Aku berdakwah. Kanjeng Nabi kan dakwah tuh. Berbulan sabil. Wabika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Di ayat yang lain disebutkan apa? Yang Muhammad SAW sampaikan, yaitu apa? Orang-orang ini tunjukkan kepada jalanku Allah dengan cara bil hikmah wal mau'izati hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya, tugasnya kanjeng Nabi kan dakwah, ya, dakwah. Ayo, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cara sholat, cara wudu, cara zakat, cara haji, cara rumah tangga, cara dagang, itu kan semua kan kanjeng Nabi dakwah. Tapi coba lihat, katakannya Muhammad SAW, yaitu apa? Aku sekali-kali tidak meminta bayaran atas dakwahku. Jadi kanjeng Nabi pernah enggak kalau misalnya dakwah minta bisa enggak? Minta amplop pernah enggak? Enggak, malah kanjeng Nabi keluarkan amplop. Nah, tidak. Ya, tidak. Tetapi illa kecuali Allah mengatakan apa? Katakannya Muhammad SAW. Kalau kamu dakwah ini nggak usah minta bayar, nggak usah. Illa kecuali apa? Al-mawaddata fil qurba. Tetapi Allah kepengen bayarannya ini bentuknya lain, yaitu apa? Hendaknya kita ini apa? Sayang dengan anak turunnya kanjeng Nabi besar Muhammad. Berarti kalau kita mau membalas jasanya kanjeng Nabi yang sudah berjuang dari ujung kaki ke ujung rambut, siang malam tidak kenal waktu, berarti cara membalas sayangnya kita salah satunya apa? Sayangilah anak turun kanjeng Nabi, keluarganya kanjeng Nabi. Ini bukan kata saya, ini di Quran dengan baca maus kitab tafsir. Kurba ini artinya apa? Nah sekarang ini banyak orang yang mandi dan kewanen terus ngawur, bingung. Apa tadi? Misalnya Mbah Warno punya anak nomor 1. Namanya anak Mbah Warno nomor 1 naik siapa Mbah Warno? Siapa namanya? Apa? Yoga. Tiba-tiba anak Mbah Warno. Tiba-tiba Mas Yoga ada orang yang bikin gosip di kampung ini. Mas Yoga, bapakmu ini bukan Mbah Warno. Kira-kira istrinya Mbah Warno sakit hati nggak? Mbah Warno sendiri sakit hati nggak kira-kira? Dari orang dewe kok malah dibuka aneh dewe dah. Paham maksudnya? Sekarang ini yang terjadi sekarang, yaitu apa? Banyak di antara kita sudah kemakan isu, yaitu apa? Yaitu apa? Itu Habib itu bukan anak turun Nabi. Hati-hati. Apa tadi? Kita bahas secara fikih. Itu Pak Alawi, Habib Zain, ya. Maka orang mengatakan, oh Habib Zain itu bukan anak turun Nabi. Hati-hati. Ngapunten. Dalam Islam, di mati. Dalam Islam ini segala sesuatu akan diakui kalau ada saksi. Pertama, kalau pembunuhan harus ada saksi, minimal laki-laki 2. Ada saksi. Pernikahan ada saksi nggak? Kalau nggak saksi nggak sah. Perzinahan harus ada saksi. Hutang harus ada saksi. Apa saksinya? Tulisan. Si fulan hutang dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam hukum fikih, saksi kalau anaknya Mbah Warno namanya Yuda, itu saksinya namanya as-suhra wal istifadhah. As-suhra wal istifadhah. Ini saksi buat anak turun namanya as-suhra wal istifadhah. Yaitu apa? Apakah waktu Mbah Warno istrinya waktu melahirkan ada anak laki-laki 2 menyaksikan? Atau Pak RT dipanggil sekalian?
Pak Lurah diajak, ayo, tetangganya diajak, boro-boro bareng-bareng lihat istri bapak lagi ngeten, manggil orang lagi kira-kira. Dan ngomongnya kita, bukan yang lihat langsung, enggak. Yang lihat apa? Cuma bedanya sama suaminya toh. Kadang-kadang suaminya orang gimana? Kadang-kadang suaminya takut gak kira-kira? Takut. Cuma bedanya toh, jawaban ngomongnya. Nah, saksi bahwa anak turun itu apa? Yang penting apa? Saksinya apa? Apa? Penyaksiannya apa? Asifal, pengakuan. Anak ini nasabnya apa? Cuma pengakuan terkenal. Jadi begitu Mbak Warno punya anak, namanya siapa Yuda tadi? Yoga, ya. Saya nggak lihat, Pak RT nggak lihat. Begitu saya tahu Pak Lurah ini anak saya lahir, Pak Lurah percaya nggak kira-kira? Pasti percaya, pengakuan. Lalu dibawa ke kampungnya, desanya, ini anak saya baru lahir, dia langsung percaya. Nggak mungkin bilang, saya nggak percaya, saya nggak lihat kok, nggak mungkin, karena itu bukan cara pikir. Cara pikir itu udah pengakuan. Paham maksudnya? Nah, orang-orang yang membantah nasab para habaib mengatakan apa? Zaman dulu waktu yang pertama dimasalahkan namanya Sayyidina Abi Ubaidillah, anak Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Itu Pak, itu bukan anak turun kanjeng Nabi. Kenapa? Karena tidak ada catatan. Jangan 500 tahun, 1300 tahun yang lalu tidak ada catatan. Nah sekarang kalau itu dipermasalahkan, kenapa anaknya kanjeng Nabi, Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim yang nggak punya catatan kok nggak dimasalahkan? Ini tidak lain tidak bukan untuk apa? Adu domba, hancurkan, adu domba. Nah benar, yang ngomong itu semua, yang ngomong semua itu, yang ada terkenal sekali begitu, yang melihat kuburan ini nggak pernah. Bukan saya sombong, ini tak harus dinikmat. Saya menceritakan kenikmatan saya pernah lihat dengan kepala anak saya sendiri kuburannya ini pura-pura tadinya sini, saya pernah lihat ini. Saya pernah ziarah ke atau dari zaman tersebut, ini anak muda saya pernah lihat ini. Yang nggak pernah. Saya lihat sendiri sama guru saya bolak-balik. Di kuburan ada tulisan sejarah semua. Dan apa tadi? Yang aneh. Seluruh badan narkoba, badan pencatat nasab, badan pencatat nasab seluruh dunia tidak mempermasalahkan, mengakui semuanya. Nah, cuma di segelintir orang ini yang teriak-teriak begini. Manggilnya itu tidak sopan, tidak ada adab sama saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jadi jangan sampai terpengaruh. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah mulai tidak mengakui, berarti pembelaikan nyakiti hati kanjeng Nabi itu, melaraki hatinya kanjeng Nabi itu. Bagaimana nih kalau kita melaraki hati kanjeng Nabi itu? Ada Allah ini suruh apa? Beritakan apa? Suruh berbuat baik kepada keluarganya kanjeng Nabi. Berarti orang-orang seperti ini Pak berusaha supaya kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, man mata ala hubbi ahli bait mata syahidan, wa man mata hubbi ala ahli bait mata kafir. Kanjeng Nabi mengatakan siapa? Barang siapa orang yang mati cinta kepada ahli bait keluargaku, dia matinya syahid. Barang siapa yang mati karena benci dengan keluargaku, mati kafir. Berarti orang-orang seperti itu berusaha supaya kita yang harus gendah-gendah. Itu supaya melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyakitkan hati kanjeng Nabi besar Muhammad. Hati-hati. Dan ini kita ini sekarang keracunan apa? Oleh apa? Handphone. Diprovokasi dingin dan sebagainya. Ya Allah, bahkan yang kena keracunan ini bukan cuma kelasnya orang-orang yang etnik. Iya ini sekarang sudah kena. Iya yang duduk-duduk ini kena. Terpengaruh. Apa saja? Jenengan orang Magelang, jenengan punya masalah misalnya sama suami jenengan ribut.
Yang pertama kali tahu mestinya siapa kira-kira? Tetangga kiri kanan. Nah, jenengan ribut sama suami, tetangga kiri kanan nggak ada yang tahu. Ternyata yang tahu orang Jogja. Aneh nggak kira-kira? Aneh, gawai-gawai. Lah, kalau memang ini yang dipermasalahkan, Nabi bukan keturunan Nabi, mestinya yang pertama kali ribut orang Yaman sana, orang Adromos sana, karena dia di lingkungannya. Di sana tidak semua pemimpin semuanya cinta semuanya kepada turunannya Nabi semua, tahu semua, nasabnya jelas semuanya. Kok yang ribut orang Indonesia nggak pernah kesana lagi? Lah, saya tambahin lagi. Dia menamakan penelitiannya namanya tesis. Tesis itu apa, Bang? Kalau saya mau jadi sarjana, maka saya sebelum jadi sarjana harus bikin skripsi namanya. Paham ya? Supaya skripsi saya lulus, ada yang uji nggak kira-kira? Ada. Nah, saya mau jadi S2, itu namanya tesis. Begitu tesis saya supaya lulus, ada yang uji nggak kira-kira? Nah, ini tesisnya aja bikin tesis yang uji enggak. Yang uji aja kalau main tesis lu diakui aku harus diuji. Yang uji berarti apa? Yang memang yang ditanya. Ini boro-boro disuruh datang malah kabur. Ini ngapunten deh. Ini kalau kita mau pakai akal kita sedikit, ini tuh boro-boroan sih, fitnah sih. Tapi mohon maaf, sayangnya kenapa kita terkena fitnah? Sebagian dari kita justru percaya. Sebagian dari kita justru kemakan hasut begitu. Hati-hati. Begitu kita percaya, berarti pertama kita melarang keyakinan kita, istrinya kan. Kedua, kita bertentangan dengan dapat jauh perintahnya Allah. Kalau kita diperintah untuk apa? Berbuat baik, kasih sayang terhadap Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Peristiwa ini yang terjadi sama Habib Zain di sini dulu mana kira-kira? Habib Zain udah puluhan tahun, nggak ada apa-apa, ada banyaknya. Apa yang dilakukan Habib Zain? Pahala jasanya banyak. Yang kurang ini dibantu, yang ini dibantu. Diajarkan kita supaya kita mau jalan sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dengan sabar melayani tamu, makan. Seandainya kita dikasih kedudukan seperti Habib Zain, mampu nggak kira-kira? Boro-boro. Habib Zain datang tamu jam 1 diladeni, jam 2 diladeni. Awal dewe. Supaya masuk begini. Tidak bisa. Orang seperti Habib Zain ini, kalau bukan darahnya Nabi besar Muhammad SAW, tidak mungkin. Tidak kuat tidak. Saya dengar aja enggak, lihatnya tidak kuat. Dilayani satu persatu semuanya, saudara kenal nggak kenal diutamakan semuanya. Ini sekelompok orang yang katakan dia berikan nasab. Ini tujuannya satu, menjauhkan kita dari kajian Nabi Muhammad. Waspada, hati-hati. Bes, orang akan jadi. Ya, surat ini. Kanjeng Nabi dengan jaga minta bayaran. Allah permintaan Allah yang minta, sayangi anak turun. Yang minta Allah. Berarti kalau kita membenci, berarti doain orang tersebut dapat mengandung kita sama Allah supaya apa? Supaya Allah murka sama kita. Maka dari jangan dipancing. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kasih tahu anak-anak kita. Jangan sampai kemakan isu tersebut. Paham ya? Ingat-ingat. Berarti apa? Sekarang kita harus patuh sembah nyuwun kepada Kanjeng Nabi sebagai sosok teladan kita. Tanda manut sembah nyuwunnya apa? Manut sama syariatnya Kanjeng. Nah, karena Kanjeng Nabi sudah membelani kita entek-entekan. Orang yang manut pasti mau tidak mau, suka tidak suka, katur mulio. Sebagaimana sendalnya Kanjeng Nabi katur mulio. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada masalah-masalah itu, jangan tanya Habib Zain. Jangan becuk punya tetangga Habib Zain. Becuk. Nur, cahaya yang menerangi orang-orang seperti itu. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai kemakan gosip seperti rugi jenengan. Saya katakan sekali lagi, ruginya nggak bisa dihitung. Ini pertaruhan antara suatu orang-orang, antara muslim sama murtad, mau dibilang tadi, si melawan dibilang tadi. Allah Allah, bisa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sebelum tutup ada yang tanya. Silakan. Anda. Silakan. Oh, silakan. Yes.
Ada yang mau tanya? Jelas semua? Paham? Kalau paham, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, kita amalkan. Semangat. Nyari apa? Mana syariatnya Kanjeng Nabi? Ikuti. Adakan majlis taklim yang membahas tentang hadis-hadis Kanjeng Nabi. Kitabnya apa? Riyadhus Shalihin, hadis Sahih Bukhari, hadis Arba'in. Kaji. Datang ke tempatnya Habib Zaid, dijelaskan bagaimana sifat Kanjeng Nabi dan sebagainya. Maulid itu Durrah yang dibaca ini diartikan satu pasal luar biasa kalau kita paham hati. Doanya, wasilahnya dan sebagainya luar biasa. Ya, kalau dengan kita baca maulid berkesannya kita ini makin cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta kepada Kanjeng Nabi itu wajib. Karena apa? Kanjeng Nabi sudah mencintai kita dua hari sebelum kita mencintai Kanjeng. Nah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Sebagai kita ini orang-orang yang termakan gosip, termakan fitnah dan sebagainya, semoga kita tetap berada di barisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita selalu cinta kepada Ahlul Bait dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dari segala amin. Anu diwafi wa majida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad juga berahmatilah dalam Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan imannya dan berapa al-azab. Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatun alaina. Allah firman sayyidina Muhammad wa maslih sayyidina Muhammad. Allah farid sayyidina Muhammad. Allah ma'in sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sayyidina Muhammad. Allahumma inna fi man hadait wa hadina fi man abai wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma turid. Allahumma salli ala Muhammad masallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik sallallahu wa na'udzu bika min masallallahu Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik sallallahu. Allahumma arzuqna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidan badilan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallahu ala sayyidina Muhammad khairan. Jazakallahu sayyidina Muhammad ma huwa ahlu. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi husnil khatimah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi qabul sirril.